Hai guys, apa kabar nih kalian? Salam kenal ya, sebelumnya nama gue Fikri. Hari ini gue akan ngebawakan salah satu program dari Semisi Max, namanya adalah On This Day. Di program ini, kita akan ngasih tahu kalian tentang kejadian-kejadian penting apa aja yang ada di tanggal episode ini tayang. Nah, kebetulan sekarang tanggal 28 Agustus. Yuk, kita cari tahu ada kejadian penting apa aja di masa lalu. Tim kami udah ngerangkum 3 kejadian penting yang terjadi di tanggal 28 Agustus di masa lalu. Mau tahu apa aja? Tunggu dulu. Sebelumnya, like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Yang pertama, ada pidato I Have a Dream yang dibawakan oleh Martin Luther King Jr. HD. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice. Salah satu pidato Martin Luther King Jr. HD yang terkenal bertajuk I Have a Dream atau Aku Punya Mimpi yang dibawakan pada tanggal 28 Agustus 1963 di Lincoln Memorial, Washington DC di hadapan sekitar 250.000 orang. Hingga saat ini, pidato tersebut dianggap sebagai satu pidato terpenting dalam sejarah Amerika Serikat loh guys. Martin Luther King Jr. merupakan seorang pendeta dan aktivis yang menjadi juru bicara paling penting dan berpengaruh dalam gerakan hak-hak sipil Amerika dari 1955 hingga pembunuhannya pada 1968. Sebagai pejuang kesetaraan, ia tidak asing dengan tantangan dari warga kulit putih ataupun pemerintah. Namun, pidatonya siang itu berhasil membuat sekitar 250.000 orang yang berkumpul di Lincoln Memorial berdecak kagum dan terbakar semangat. Dalam pidato itu, Luther King menyentil masalah pengangguran, rasial, keadilan sosial, hak-hak sipil, kesetaraan gender antara kulit putih dan kulit hitam, serta harapan untuk disabutnya undang-undang kebijakan yang mendukung segregasi berdasarkan ras. Di Lincoln Memorial, Martin Luther King menyampaikan pidato selama 17 menit. Dari pidatonya itu, terdapat bagian paling terkenal yang justru tidak berasal dari naskah yang telah disiapkannya. Dalam perkembangannya, I Have a Dream bahkan berhasil memfasilitasi pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Oke, untuk yang kedua di tanggal ini, ternyata di 28 Agustus itu adalah tanggal resminya Oasis bubar loh guys. Oasis adalah grup musik beraliran Britpop asal Manchester yang fenomenal pada era 1990-an. Grup yang dibentuk pada tahun 1991 ini terkenal dengan lagu-lagu dan penampilan mereka yang memukau di atas panggung. Mereka bahkan sempat dijuluki The Next Beatles. Oasis berasal dari sebuah grup musik bernama The Ray yang dibentuk pada 1991 dengan anggota Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGuigan, dan Tony McCarroll. Selanjutnya, Liam Gallagher mengajak sang kakak, Noel Gallagher, untuk bergabung dalam grup musiknya. Noel setuju untuk bergabung, asalkan menjadi pemimpin band dan berkuasa atas semua lagu-lagu mereka. Permintaan itu disetujui para anggota, sehingga Noel bergabung untuk mengisi posisi vokal dan gitar. Sejak itu, nama The Rain berubah menjadi Oasis. Pada bulan Agustus 2009, Noel keluar lantaran berkelahi dengan Liam. Dalam perkelahian ini, Liam merusak salah satu gitar milik Noel dan pada akhirnya, tanggal 28 Agustus 2009, Oasis menyatakan bubar. Manajer Oasis mengumumkan pembatalan konser di Festival Rock and Saint hanya beberapa menit sebelum konser dimulai. Bersamaan juga dengan pembatalan seluruh tur Eropa dan sebuah pernyataan bahwa Oasis sudah tidak ada lagi. 2 jam kemudian, sebuah pernyataan dari Noel muncul di situs Oasis. Di situ tertulis bahwa dengan sedikit kesedihan dan kelegaan hebat, aku keluar dari Oasis malam ini. Orang boleh menulis dan berkata sesuka mereka, tapi aku benar-benar tidak bisa bekerja dengan Liam sehari lebih lama. Noel kemudian menjalankan proyek musiknya yang bernama Noel Gallagher High Flying Birds, sementara Liam memilih bersolo karir. Nah, yang terakhir nih guys, tanggal 28 Agustus adalah jadi hari yang bersejarah untuk Erdogan. Karena di tanggal ini, Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Siapa yang tidak mengenal sosok Presiden Turki fenomenal, Erdogan? Semenjak menjadi Presiden Turki, ia begitu dikenal hampir seantero dunia. Bagaimana tidak, dengan kebijakan yang selalu menuai pro dan kontra, membuat dirinya menjadi perbincangan dunia. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki mulai dari tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2014 lalu, Erdogan resmi dilantik sebagai Presiden ke-12 Turki. Ia dilantik di kantor kepresidenan di Ankara. Pelantikannya akan mengantarkan pada era baru di Turki,
karena dia diperkirakan akan mendesak dibuatnya konstitusi baru yang bisa mentransformasi negeri itu. Setelah menjadi presiden, banyak kebijakan yang membuatnya menuai sorotan. Salah satunya terkait kebijakan tentang mengubah Museum Hagia Sophia yang memiliki sejarah penting bagi umat Kristiani Yunani menjadi masjid. Nah guys, gimana info dari kita? Menarik banget kan? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!